Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya ya. Senang bertemu kembali dengan Anda. Kali ini setelah kita UTS, kita akan masuk ke materi UI pattern atau ya user interface pattern, polanya ya. Ini memang bahasan yang panjang sehingga mungkin kita akan lakukan 2 pertemuan ya, membahas topik UI pattern ini. Di pertemuan yang bagian pertama ini ya, mungkin Anda lihat di judul sebelah sini ya, di situ ada tertulis part 1 atau bagian 1 gitu ya. Kalau berarti ada bagian 2-nya ya. Nah, memang karena materinya banyak ya, panjang, sehingga kita bagi 2, karena kan kalau enggak ya waktunya enggak cukup dan andanya mumet nantinya. Ya, mulai dari pertemuan atau bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa itu pengenalan UI patternnya, apa itu user pattern yang mungkin secara harfiah pola ya, tapi pola yang seperti apa, elemen-elemen UI pattern, kemudian bagaimana kita coba mempelajari UI pattern baru ya, sehingga kemudian ada pattern-pattern banyak-banyak, contoh-contoh pattern, dan nanti yang terakhir juga bagaimana sih memutuskan untuk memilih UI pattern yang pas, yang sesuai ya. Jadi apapun yang enak kan yang pas ya, kalau nggak pas ya kegedean juga nggak enak ya, kekecilan juga nggak. Yang enak adalah yang pas-pas saja. Nah, oleh karena itu, untuk mengambil waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya ya. Tetap semangat, jangan ada yang ngantuk ya. Siap. Oke, kita langsung ke slide berikut. Nah ya, jadi kalau kita bicara pattern atau pola, mungkin Anda sudah tahu ya apa itu pola pattern secara harfiahnya. Pattern di sini dibilang bahwa pattern is recurring solution to problem in context ya. Jadi dalam hal ini ya adalah sebenarnya namanya pattern, pola ya. Jadi berarti adanya pengulangan. Pattern adalah solusi berulang untuk masalah dalam konteksnya ya. Dalam konteksnya apa? Dalam konteksnya misalkan antrian, ada pola antrian, ada pola untuk kalau sekarang lagi bola, pola penyerangan ya, pola pertahanan ya, pola pattern atau pola pendekatan ya, PDKT, pattern PDKT mungkin yang cowok-cowok ini ya. Nah, jadi saya suka menganggap pola itu sebagai model. Jadi kadang-kadang kita suka bisa diumpamakan pola itu sebagai model. Jadi dia ada strukturnya dan dengan mudah digunakan untuk membantu kita untuk memecahkan masalah jadi lebih cepat daripada misalkan kita membangunnya dari awal. Nah ini pola memiliki bentuk yang konsisten dan dapat dikenali ya, karena kalau nggak konsisten itu kita nggak bisa mengenali dan nggak menyebut itu sebagai pola ya. Nah, serta juga metode yang dirujuknya, artinya metode yang menjadi referensinya. Misalkan ya, namanya yang mudah diingat ya. Kalau kita mungkin ada ibu Anda atau yang perempuan tuh yang ngerajut ya, mungkin itu juga ada pola ya. Polanya gimana sih? Streaming dulu apa tuh yang kerajinan tangan tuh. Nah ya, Anda juga mungkin bisa memilih pola dari buku ya, atau contoh-contoh gitu ya, untuk membuat merajut sweater. Kalau dulu kan ibu-ibunya, sekarang jarang ya, ibu-ibunya banyak bekerja, bisa dengan catat beberapa polanya, dicatat malah ya. Nah kalau itu di sebelah itu ada gambar itu origami ya, pola lipatan, pola bikin kapal-kapalan gitu. Nah itu origami kan lipat, itu berarti ada polanya. Nah ya seperti itu. Nah jadi kalau bikin kapal atau bikin burung-burungan atau apa ya, pokoknya seperti itulah. Jadi
ada lipatannya kayak gitu kan. Nah, itu sehingga ada urutan-urutannya. Nah, kita itu secara umum ya, kita coba masuk ke UI pattern atau pola UI, user interface ya, pola user interface. Nah, dimana ini biasanya pasti akan adanya di konteks digital ya, produk-produk digital ya. Kita bicara UI pasti biasanya produk-produk digital ya, bukan produk fisik juga. Di ranah digital produk, contohnya kayak web, aplikasi baik desktop maupun aplikasi mobile apps ya, atau ya intinya pada perangkat lunak lah biasanya. Nah, biasanya adanya pattern itu karena menyediakan bahasa bahasa pemrograman yang untuk bisa membuat interaktif desainnya. Jadi ada di situ udah menyediakan atau memprovide function-nya, interaksinya ya. Nah, dimana UI pattern itu mendokumentasikan bagian yang dapat kita gunakan, reusable ya. Artinya tinggal nanti kita gunakan, itu kita ubah apanya parameternya, nah kayak gitu ya. Artinya bisa digunakan kembali antar muka itu user database untuk ya tentunya berbagai tujuan ya, macam-macam kan. Nah, untuk memahami pola UI pattern dan tentu nanti bisa tahu juga perbedaan dari komponen-komponennya, mungkin kita bisa melihat ya, ada ide berarti adanya semacam akhirnya framework atau UI framework ya. UI framework contohnya apa, Anda tahu nggak? Pernah belajar web ya, walaupun web design yang masih pemrograman 1 gitu ya, belum nyampe framework atau udah sampai malah. Nah, contohnya Bootstrap. Ada yang tahu Bootstrap? Ya, bukan berarti temennya Boost-Kopaja ya, bukan. Ini Bootstrap. Ya, jadi sebenarnya itu pola atau framework untuk mendesain web ya, terkait dengan UI-nya sih sebenarnya. Nah, mungkin Anda nanti bisa ngelihat contohnya komponen-komponen seperti ini ya. Yang di atas itu Bootstrap komponen ya, ada komponennya apa seperti itu. Nah, kalau tahu Bootstrap pasti ini ya, pasti masih nyambung nih. Nah, oke, mungkin saya akan masuk ke slide berikutnya yang lebih detail gitu ya. Nah, tadi kita bicara contohnya framework ya, Bootstrap ya. Mungkin di gambar sebelah sini ini ada pattern, di situ ada sebenarnya ada semacam thumbnail ya, untuk tampilan dari screenshot daripada Bootstrap 3 thumbnail komponen ya, sebagai contoh. Nah, di di thumbnail ini ya, di thumbnail pattern itu ya menampilkan istilahnya small image ya, untuk preview dalam sebuah collection ya, dimana setiap gambar yang dilingkan ke suatu resources ya yang lebih tinggi, nantinya kan diklik view-nya tampil lebih besar lagi ya. Nah, jika thumbnail adalah merupakan semacam preview dari sebuah produk, ini akan dilingkan lagi ke halaman yang artinya lebih detail lagi. Kan cuma preview tadi ya, didetailkan lagi ya ke halaman yang besarnya ya, makanya. Nah, kalau thumbnail video gimana? Nah, kalau thumbnail video itu akan ditautkan atau dilinkkan ke video player, semacam video player, supaya kita bisa menonton videonya. Nah, biasanya fitur-fitur utama dari thumbnail ya, pattern ya, seperti tadi itu adalah sebagai berikut. Jadi adanya
sebuah gambar ya, bisa juga di thumbnail tuh biasanya komponennya ya, fiturnya ada ya tentu file image ya, yang kecilnya dulu ya. Kemudian dari situ ada link ya, link resourcesnya ke file yang sebenarnya, yang misalkan dari gambar ke file gambarnya. Kemudian yang itu merupakan link itu bukan bisa jadi sekumpulan, nggak hanya satu, sekumpulan daripada koleksi gambar. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kita coba untuk lebih ke dalam lagi ya, dalam apa saja di dalam UI pattern itu atau pola user interface itu antarmuka itu, ada elemen-elemen apa aja. Nah, kita coba ke slide berikutnya ya. Nah, kita coba masuk ke apa aja elemen UI itu. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, ada tiga ya, ada tiga ya, begini ya, ada tiga elemen dasar ya daripada UI pattern. Nah, ketiga elemen itu, yang satu kita namakan solution ya, solution. Ada yang namanya solution. Nah, dimana solution ini mendeskripsikan apa yang dilakukan pattern tersebut. Jadi masalah yang dihadapi oleh si user atau mengapa pattern ini dibutuhkan ya. Terus kemudian ada yang namanya konteks. Jadi pertama, saya ulang lagi, yang tadi ada yang dinamakan dengan solution. Nah, solution ya tadi mendeskripsikan apa yang dilakukan pola tersebut. Kemudian yang kedua problem ya, maksudnya problem yang dihadapi pengguna, mengapa pola ini juga dibutuhkan ya, dia ada problemnya, mengapa dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah konteks ya, konteks kapan pola ini digunakan atau konteksnya kapan kita menggunakan pola ini ya. Jadi ada tiga. Jadi nah, untuk contoh thumbnail ya, contoh thumbnailnya mungkin seperti inilah kurang lebih ya, di atas ini ya, di atas yang ada di gambar ini ada untuk contohnya ya, thumbnailnya, sampelnya kita namain solusinya misalkan thumbnail ya, kita namain nama itunya tadi kan ada tiga komponen tadi, kemudian salah satunya solusinya kita namain thumbnail ya, biar gampang ya. Kemudian dimana si solusi yang bernama thumbnail ini menyediakan beberapa koleksi preview small image yang kemudian akan melink ke sumber daya yang besar atau gambar yang gedenya ya, yang detailnya. Nah, kemudian user problemnya ya, tadi kan ada problem ya. User problemnya adalah navigasi ya, untuk konten yang memiliki banyak koleksi, dan hanya sebenarnya si penggunanya itu hanya ingin memilih satu atau dua item yang mereka inginkan aja, tapi koleksi ini banyak kan, kalau buka satu-satu kan lumayan juga kalau ada gambar ya. Klik ternyata misalkan ada gambar, wah previewnya trio macan mandi gitu. Wah, dibuka nih, bagus nih, diklik, wah ternyata bener keluar ada 3 macan di kebun binatang Ragunan lagi mandi gitu kan. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, kemudian masalah ya, itu jadi navigasi yang banyak, sementara maksudnya navigasi untuk misalnya beberapa koleksi yang banyak, sementara kita hanya menginginkan satu atau dua saja ya kan, lumayan kalau bukan satu tuh. Nah, konteksnya, jadi konteksnya yang ketiga adalah konteksnya saat pengguna membutuhkan preview sebelum memutuskan atau sebelum misalkan
Iya, kalau cuma buka. Kalau misalkan video, iya harus di-download dulu baru kemudian satu-satu buka. Oh, ternyata yang butuhin ini. Kan nggak mungkin kan. Nah, jadi ketika menurut video atau file yang besar, di-download dulu baru dibuka, kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan gitu tadi. Ternyata videonya video benar, trio macan mandi, ada 3 macan mandi di kebun binatang Ragunan gitu. Padahal mungkin si usernya pengen persepsinya beda, trio macan yang itu, yang penyanyi itu kayaknya. Nah, itu kan dalam hal ini kalau ada previewnya kan mungkin nggak jadi gitu ya. Jadi bagaimana kalau ada sebuah halaman misalnya pencarian produk gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa item mana yang akan dipilih atau nggak dipilih, atau sebenarnya ya cukuplah sampai situ aja gitu kan. Biasanya ada barang dan produknya seperti itu ya. Misalkan kalau contohnya ya kayak di situs yang buat ide-ide desain tuh ya, Pinterest ya. Jadi kalau misalnya Pinterest secara terus menerus dia atau secara langsung dia akan menampilkan file-file yang high resolution ya, file-file gambar ya misalnya kan. Nah, secara full gitu ya, artinya nggak ada thumbnailnya. Yang ada dia akan mungkin loading webnya aja langsung akan lambat ya, dan itu akan membuat si user yang penggunanya yang menggunakannya, user atau penggunanya ya, user yang mengunjunginya itu akan kayak kapok lah gitu ya, lambat lah nantinya. Sehingga si Pinterest itu gambar-gambar desain ini contohnya itu biasanya ditampilkan dalam bentuk thumbnail ya. Jadi ada thumbnailnya ya untuk mempermudah kelancaran browsing kita. Sehingga tapi kalau ada orang yang perlu sesuatu ya, idenya kayak gini sebenarnya yang bisa didetailkan ya. Jadi karena koleksinya banyak, koleksinya besar, sementara kita tidak tahu gambar apa yang akan muncul secara detail. Nah, jika itu merupakan sesuatu yang baru Anda inginkan, maka dia akan detail. Nah, ini contohnya yang di thumbnail di Pinterest contohnya itu ya. Nah, sekarang selanjutnya ketika kita bicara UI design dan elemen-elemennya, nah ketika kita mendeskripsikan sebuah atau menjalankan sebuah UI pattern ya, beberapa orang juga untuk mempermudahkan biasanya juga dia akan menentukan spesifikasi detailnya seperti berikut ya. Pertama, dia akan mencoba untuk mendeskripsikan detailing dan mengapa ya. Jadi maksudnya mengapa itu ya tentu mengapa apanya gitu kan. Artinya pertanyaan itu mengapa ini dijawab dengan penjelasan tentang bagaimana problem solvingnya. Jadi it's solve the problem ya, jadi memecahkan masalahnya. Kemudian ya mengapa ini, apakah prinsip yang mendukung atau prinsip pendukungnya seperti prinsip usability principle ya, user research dan bukti-bukti evidence lainnya gitu ya, yang mendukung tadi penjelasan mengapa ini pattern ini memecahkan permasalahan apanya gitu, mengapa harus dibutuhkan, mengapa ini harus ada untuk memecahkan masalah apa sih gitu, gampangnya gitu ya. Tentu dengan mengapa itu enggak ya menurut saya beginilah kayaknya mah gitu, enggak, tapi ada prinsip-prinsip yang kita coba reference seperti prinsip usability principle, user research dan segala macam. Kemudian selain itu juga motivasi ya, motivasinya apa gitu ya, motivasi daripada membuat ini ya, tadi balik lagi ke seperti user, mungkin ada kaitannya dengan user research tadi. Motivasinya supaya solve the problem tadi. Nah, selanjutnya ada juga
contoh-contoh ya, contohnya seperti apa. Mungkin ada referensi lain yang sudah ada, tapi kita mau mengambil contoh itu sebagai referensi ya. Kemudian juga how it's work, bagaimana ini bekerja. Nah, jadi di sini menjelaskan prinsip kerjanya nanti bagaimana. Terus konsekuensinya dari ini apa? Trade off. Ya, trade off itu ya biasa dalam kehidupan. Dalam kehidupan pasti ada trade off. Pengen apa namanya, barang bagus, harganya mesti mahal. Pengen harganya murah, barangnya kurang bagus. Nah, itu trade off tuh nanti. Pasti pengennya sih barang bagus, harganya nggak mahal atau murah gitu kan. Nah, cuma di tengah-tengahnya di mana gitu. Nah, itu trade off ya. Dan beberapa ya tadi kan ada kelemahannya, barangnya kurang bagus. Kalau ini barangnya bagus, kelemahannya mahal gitu. Nah, itu ya drawbacknya ya. Kemudian ratio kontaknya, jadi kontak hasil dan improvement apa yang ingin diharapkan ya, peningkatan perbaikan apa yang ingin diharapkan. Kemudian adanya implementasi secara detail ya, detail implementasinya. Kemudian juga ada sampel code atau mungkin aset-aset desain yang sudah dikumpulkan gitu ya, baik sisi codingannya maupun aset tuh ya, aset UI-nya, aset tampilannya gitu kan, aset. Nah, kemudian no use in the well, jadi maksudnya kita mengetahui penggunaannya di bukan alam liar atau bukan hutan, maksudnya limbah berantara dunia per UI-an lah ya gitu ya, sebagai atau ini untuk produk digital gitu. Nah, kemudian ada author atau resident expert ya. Ada juga pola atau pattern yang terkait ya, related pattern ya, atau juga punya alternatif utama, tautan ke sumber daya yang lebih banyak ya, seperti itu. Nah, itu yang biasanya untuk coba untuk mendeskripsikan UI pattern, sehingga ketika ada sebuah UI pattern yang jadi itu nanti dalam sebuah framework, maka ini akan gampang juga dipahami oleh orang lain gitu ya. Nah, ya mengapa sih kita perlu memahami tentang pattern ini gitu ya. Nah, jadi karena dalam kita bisa memahami UI pattern ya, jadi kita bisa juga mengcompare beberapa pendekatan, membandingkan pendekatan, sehingga nanti kita bisa ya memilih lah, ujung-ujungnya memilih, karena kan memang hidup adalah pilihan ya kan. Memilih tentunya berdasarkan best practice daripada desainer yang sudah ada sih, maksudnya sudah pernah buat gitu ya. Nah, dengan mengetahui pattern, pola, nanti kita bisa memahami dan bisa memberikan suatu keputusan ya, yang mana yang terbaik ya, yang mana yang lebih menguntungkan gitu. Sehingga kita juga terkait dengan pola-pola ini, jadi tentu tanpa kita mengulang kembali atau membuat dari awal, intinya gitu. Kalau udah ada polanya, ada frameworknya, kita pakai framework yang ada gitu, maksudnya begitu ya. Poin-poin pentingnya sih seperti itu. Nah, kadang-kadang UI solution juga bisa ditemukan dalam pattern ini. Nah, sebenarnya gua mau bikin kayak gitu tuh, ternyata udah ada, ya udah kita pakai aja pola yang ada seperti itu. Nah,
mungkin di kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan beberapa ya keuntungan kita mempelajari pattern. Nah, jadi yang salah satunya adalah kita bisa mendesain secara efisien, ya. Dengan mendesain secara efisien gitu ya. Karena kalau dengan mengetahui pattern yang ada, gitu, bisa membantu ya kita mendesain secara efisien dan mengetahuinya secara cepat. Nah, jadi tool apa untuk pekerjaan ini, jadi memahami value ya dari berbagai solusi yang ada ya, terus memecahkan permasalahan yang besar, misalnya sebuah contohnya auto complete work gitu ya, membantu pengunjung menavigasi situs Anda, situs yang Anda buat. Kemudian dari sisi konten juga mengenali istilah yang mereka cari tanpa mengetahui persisnya. Jadi detailnya apa sih, tapi dengan di kotak search itu kait kalimat yang berhubungan atau konteks yang berhubungan dengan kalimat itu jadi muncul gitu. Nah, baik itu misalkan nama, ejaannya mungkin ada salah ngetik sedikit ya. Jadi tanpa perlu membuang waktu untuk mengetik sampai detail. Jadi, nah terkait dengan pola ini atau UI pattern ya, auto complete UI pattern. Nah tadi ya kita coba contohkan auto complete UI pattern. Kita akan lebih cepat. Jadi kapan kita perlu menggunakan ya, misalkan kita mendesain ulang navigasi untuk katalog suatu produk ya, yang di expand ya, ada drop menu menjadi multi level ya, drop menu biasa menjadi bertingkat multi level istilahnya ya. Nah contohnya seperti itu ya. Yang kedua salah satunya adalah kita konsistensi dan familiarity Anda tahu lah familiar ya, sudah kenal gitu ya, sudah sering menggunakan, itu kan familiar ya. Nah dengan menggunakan familiar pattern atau pola yang sudah kita kenali, mungkin Anda untuk bisa mendorong lebih banyak lagi prediktibilitas. Jadi gampang bisa nebak gitu ya, nebak apa sih selanjutnya seperti itu. Ide-ide yang familiar misalkan seperti drag and drop ya, atau direct manipulation ya, kemudian dengan drag and drop ya biasanya gampangnya yang paling common, yang paling sudah banyak umum itu misalkan kita menggunakan drag and drop untuk upload gambar gitu, di drag set di kotaknya gitu kan, masuk. Nah itu contohnya saudara. Jadi mungkin itu udah jadi pattern, tinggal ngambil aja terus codingnya atau asetnya juga udah banyak ya. Misalkan kita ya tadi ngedrag mengupload suatu gambar, mungkin ini basis kasusnya web ya, tapi filenya ada di komputer lokal atau kita laptop, itu tinggal di drag and drop, itu salah satu. Kemudian ada lagi ya seperti drag and drop untuk ngurutin ya, mana yang di atas mana yang di bawah. Kadang-kadang ternyata sudah udah jadi gitu, diurutkan, ternyata urutannya sortirannya nggak sesuai gitu. Maksudnya kalau alfabet bisa diotomatisin A Z A gitu ya, tapi ada yang kamu misalkan berdasarkan hierarki tersendiri yang tidak alfabetis gitu. Oh ini harusnya ini itu drag and drop ya. Sama kayak
kalau kita bikin di Google Form kayak pertanyaan gitu ya, kan ada yang di atasin ke bawah, bisa ternyata yang di bawah itu harusnya di pertanyaan di atas. Nah kayak gitu. Nah itu juga nanti juga apa, karena ada konsistensi nanti diurutkan berdasarkan prioritas ini gitu. Nah seperti itu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah tadi kalau konsistensi familiarity, karena konsisten and reuse. Jadi intinya sifatnya bisa dipakai secara berulang ya. Jadi pattern mungkin Anda menggunakan kembali ya desain solution tadi ya, desain tadi baik secara visual ya maupun secara kode. Visual itu aset-aset visualnya ya, kode. Nah jadi pengulangan penggunaan kembali atau visual penggunaan kembali aset-aset visual, jadi memungkinkan juga Anda bisa konsisten. Tombolnya kayak gitu, konsisten terus gitu ya. Tombol yes oke-nya kayak gitu. Kalau bikin baru ulang belum tentu konsisten, mungkin warnanya agak beda ya. Kemudian juga predictability-nya, balik kedepannya tombolnya akan seperti ini. Jadi seperti itu predictability interface-nya, sehingga ini menciptakan experience untuk user Anda ya. Kemudian selain itu dari sisi coding, digunakan kembali kode juga menghemat waktu Anda, jadi memungkinkan Anda untuk nggak perlu capek-capek lagi ngoding lagi gitu kan, masa diketik ulang, padahal itu udah ada yang kayak gitu. Jadi untuk membuat Anda istilahnya refactor ya, meningkatkan fitur-fitur yang jadi waktunya nggak usah buat ngetik lagi, tapi meningkatkan fitur-fitur lainnya gitu ya, waktunya dipakai untuk yang lebih urgent lagi gitu, intinya sih gitu ya. Selanjutnya juga communicating decision. Jadi kita juga bisa mengkomunikasikan decision kita ini sebagai tool komunikasi ya. Jadi dengan pattern ini memungkinkan si desainer untuk meyakinkan si stakeholder ya, tentunya dengan teman-temannya gitu, apa value dari sebuah desain ini, solusinya. Jadi juga bisa menjelaskan mengapa sih solusi ini yang menjadi yang terbaik untuk konteks permasalahan tersebut. Nah, jadi sehingga bagaimana memenuhi kebutuhan user, alternatifnya, kemudian dan bagaimana cara menerapkan menjadi sebuah brand buat mereka atau kekhasan gitu ya, UI-nya jadi kekhasan gitu. Ya tadi faktor-faktor komunikasi, jadi communicating with team and so. Jadi mungkin sekedar ini aja bahwa ada dua masalah sulit di komputer ini sebenarnya lelucon ya, semacam lelucon ya. Misalkan pembatalan atau penambahan suatu karena misalnya kejelasan oleh bahasa ya. Sebenarnya buat apakah Anda setuju untuk menghapus file ini, klik gitu kan, oke, ternyata muncul lagi konfirmasi ya, Anda setuju gitu kan, udah klik oke, konfirmasi. Kalau mau ngedelete, apakah Anda yakin untuk menghapus file ini, klik yakin atau oke ya, misalnya oke, klik, muncul lagi itu bener nih mau dihapus, yakin, karena kalau dihapus nggak bisa di rekap lagi. Kita memang pengen mau hapus, oke, masa muncul lagi muncul lagi, bener ya, jangan nyesel lo gini, yang ada kan lelucon itu ya. Padahal itu sebenarnya mungkin sebagai konfirmasi ya, tapi ini konfirmasi juga harus ada batasnya ya. Nah, evidence based solution ya, solusi berbasis barang bukti. Jadi karena pattern adalah kita sebagai recurring solusi yang berulang, jadi dikembangkan melalui sesuatu yang berulang pula. Jadi kalau penggunanya berhasil, bisa juga kan nggak berhasil.
kita nggak boleh ngulangin yang nggak berhasil tadi tentunya. Artinya kita bisa mengunggulkan best practice yang sudah ada. Prinsip tadi diperbaharui, disempurnakan oleh desain sebelumnya, sehingga tadi ya dari best practice tadi juga kita bisa membandingkan solusi lain mungkin yang udah teruji gitu oleh semacam pengguna yang ada. Nah, konteks spesifik Taylor solution. Jadi ini bersifat spesifik sekali konteksnya, jadi harus menyesuaikan kepada konteksnya. Masalahnya yang di konteks yang lain belum tentu pas untuk di konteks yang satunya gitu ya. Intinya seperti itu. Content contributor with web design background ya. Jadi latar belakang desain yang hanya yang mengandalkan pattern memungkinkan kontributor konten biasanya nggak familiar dengan model praktis web design ya, menggunakan yang default tadi ya. Ya, learning with expert. Jadi learning with expert berarti kita juga untuk kita bisa melihat atau menyerahkan detail solusi kepada expert untuk dinilai gitu. Di beberapa kasus tertentu memang menjadikan sebagai bahan untuk pembelajaran yang bagus gitu untuk orang lain saling sharing gitu. Ya, learning how to improve experience ya from pattern. Jadi learning how to improve experiences from pattern. Jadi bagaimana belajar kita bagaimana meningkatkan experiences dari dengan adanya pola-pola tadi. Jadi pattern tadi adalah bukan alat bagaimana kita sebagai pembelajaran ya yang bagus. Jadi karena kan bisa mendemonstrasikan digunakan kembali komponen-komponen yang udah benar-benar teruji sering dipakai ya. Kemudian juga benar-benar sudah teruji bahwa ini menggambarkan kebutuhan pengguna yang diminta. Jadi dengan adanya semacam framework itu membantu kita sebenarnya. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan tadi beberapa hal ya untuk mengapa sih kita perlu ya memperhatikan atau mempelajari terkait dengan pattern ini, pola ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kira kalau kita membuat atau nggak hanya nyontoh gitu, nggak hanya lihat terus ambil terus pakai, tapi bagaimana kita membuat atau belajar membuat pattern baru, tepatnya bagaimana kita membuat pattern baru. Nah, kita saksikan atau kita simak di slide berikutnya. Nah, baik ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kenapa sih kita atau tadi sempat kita sarankan juga mempelajari tadi pola atau pattern-pattern yang ada. Sebenarnya supaya kita dari mempelajari yang ada juga nanti bisa berkreasi membangun atau membuat ya pola baru atau membuat framework yang baru sebenarnya kalau memang nanti ada kebutuhan itu ya. Jadi mempelajarinya lebih dalam sehingga kita bisa membangun yang baru ya. Anda bisa juga tadi mempelajari, menggali yang lebih dalam ya, semakin lebih detail sehingga nanti dengan mempelajari itu mempermudah Anda mengenal pola dan malah bisa buat pola baru ya. Nah, ini misalkan contohnya kalau kita masuk atau belajar akan membuat pola baru, tentu bisa juga melihat pattern collection. Jadi kumpulan-kumpulan pattern yang sudah ada kita bisa pelajari itu sebenarnya dari situ. Nah, ini contohnya di sebelah sini ya. Jadi ini adalah sebenarnya
jadi kumpulan ya, collection dari pattern ya, yang mengkategorikan dan mengklarifikasikan polanya. Jadi ini merupakan memang membantu ya secara untuk di awal starting pointnya sangat membantu untuk mempelajari apa pola apa baru itu new pattern tersebut ya, serta teori-teori ya yang terkait dengannya ya. Jadi ada yang misalkan pattern untuk ya lumayan modern lah ya, dengan koleksi yang cukup komprehensif. Contohnya ya ini uipattern.com ya, ini uipattern.com, Anda bisa lihat nanti ui-pattern.com seperti di gambar ini ya. Juga ini merupakan kumpulan ya pattern yang. Nah ini kalau tadi pattern collection, sekarang adalah pattern galleries, nah, dimana pattern galleries itu menampilkan jadi bukan hanya memberitahu, tapi dia lebih kepada namanya galleries ya, berarti gambar-gambar, lebih ke gambar-gambar, menunjukkan bahwa bukan hanya memberitahu jadi tapi juga bagaimana cara menggunakan. Jadi contoh dari sebuah jenis web ya, gampangannya contohnya kayak ke pptrn.com ya, sebagaimana ditunjukkan di gambar yang ini, yang ada kacamatanya itu, yang ada orang pakai kacamata itu. Jadi sampai menggunakan kacamata penggunaannya seperti apa gitu. Nah kemudian juga ada banyak khusus ya galeri yang berfokus pada satu tema atau antar muka sosmed atau e-commerce ya. Misalkan kita ambil contohnya mobilepattern.com. Jadi ini untuk aplikasi seluler ya, biasanya seperti itu. Cing simsalabim ya, saya ganti baju dulu. Yes. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita mau bahas sebelumnya pattern galleries. Nah, sekarang kita masuk ke platform guidelines. Nah, platform guidelines ya seperti contohnya gambarnya di sebelah sini ya. Itu iPhone ya, walaupun saya juga nggak pakai gitu ya sebenarnya, tapi ini ada contoh yang bagus ya. Di sini ada platform guideline yang disesuaikan. Nah, jadi untuk jenis perangkat yang berbeda, misalkan ada handphone, ada laptop, atau kalau yang sekarang tuh ada yang wearable ya, yang langsung dipakai gitu. Nah, sistem operasinya juga macam-macam ya, ada iOS ya, Android, Windows. Nah, di sini ya konteks ya, yang mungkin mana yang konteksnya cocok untuk kebutuhan Anda. Nah, jadi itu berbagai macam pilihan sehingga dibangun memang atau didevelop dari beberapa tahun yang lalu. Adanya perbaikan, penyempurnaan, atau lesson learn pembelajaran yang diambil dari misalkan produk-produk sebelumnya gitu ya. Nah, pedoman atau ini sebagai contoh, kita mungkin bisa mempertimbangkan contoh yang di sini, yaitu Apple iOS Human Interface Guidelines ya, dimana dilihat di gambar yang sebelah ini ada namanya stepper ya. Stepper yang ditampilkan dalam pedoman atau guideline-nya si iOS Apple ini dioptimalkan dengan smart ya, touch ya, untuk perangkat touch device seperti kayak handphone gitu, dengan tentunya pasti layarnya kecil, nggak selebar laptop ya. Kan nggak mungkin ya handphone selebar layar laptop. Nah, jadi karena
apa namanya, sebagaimana kita tahu karena UI pattern hanya relevan untuk domain dan konteks tertentu, misalnya handphone, maka adanya perbedaan ya. Guideline platform ini hanya akan bernilai kalau memang sesuai ya. Nah, jadi di sini bisa nanti kemungkinannya adanya guideline yang lintas platform ya, tapi memang sulit ya, karena kan ada tiap produk memang berbeda. Nah, di sini ada nanti mungkin juga ada panduan yang lebih minimal ada 2 lah, misalnya untuk si produk A, produk B gitu. Nah, walaupun setiap produk pastinya tidak ada yang sama persis. Nah, ya karena kan pastinya misalkan di iOS dengan di Android pasti akan ada berbeda. Nah, ini yang dimaksud dan perlunya sebuah platform guidelines ya. Tiap platform akan berbeda. Nah, kali ini kita membahas UI framework. Jadi ini penting kaitannya dengan nanti pengembangan atau materi-materi selanjutnya. Jadi UI pattern itu nggak akan banyak seperti sekarang ya, tanpa kode-kode yang membuatnya menjadi berjalan seperti ini. Artinya nggak mungkin nggak ada codingan, itulah intinya sih gitu ya. UI atau mungkin kita bisa sedikit geser ke untuk sisi anak TI ya, bukan anak TMD gitu. Anak TI mungkin UI atau bisa agak bergeser ke front end framework lah, kita bisa menjadikan. Jadi menawarkan starting point, titik awal untuk Anda nanti sebagai developer untuk mempertimbangkan bagaimana implementasi daripada pattern ini ya, yang merupakan sebenarnya inti daripada elemen-elemen dalam framework ini ya. Jadi nggak mungkin kan bikin asetnya, anak-anak yang bikin asetnya anak DKP, anak apa, tapi codingannya nggak dikerjakan gitu kan. Nah, mungkin sehingga butuh seorang TI juga ya. Si desainer sehingga bisa memakai nanti framework ini ya, seperti apa dan sebagainya. Untuk merancang mungkin bisa ngelihat gambarnya seperti di http taxion.io ya, yang merupakan ini adalah framework component sectionnya ya. Nah, tentu saja Anda harus berpatokan pada framework ini jika Anda mau menggunakan salah satu ya. Tapi kadang menarik juga untuk misalkan kita mengembangkan framework, misalnya ada Zoom Foundation Framework yang menyediakan semacam style suite dan slider komponen ya, untuk Bootstrap ya. Kalau ya Bootstrap juga menyediakan inline-nya ya, seperti itu kurang lebih ya. Selanjutnya ini adalah pattern library atau design system, style guide dan anti pattern. Jadi kebalikannya daripada patternnya. Sebenarnya saya mau lebih kepada pattern libraries dulu ya, karena gini, dalam public pattern libraries and style guide ya, dari berbagai macam ya perusahaan ataupun dari berbagai macam brand ya, membantu kita mendemonstrasikan bagaimana untuk memecahkan masalah spesifik terkait dengan nanti aplikasi ya, aplikasi yang ujung-ujungnya kan interaksinya pasti UI-nya ya, orang user pasti interaksinya dengan UI-nya, nggak mungkin codingannya kecuali programmer ya. Nah, tentunya tergantung pada spesifik pangsa pasar mereka siapa, artinya pangsa pasar untuk aplikasi ini untuk siapa gitu kan. Nah,
sistem desain ya sering juga biasanya menyertakan di sini komponen library-nya ya yang dibawa oleh satu pattern tertentu ya. Ya, coba saya akan mungkin akan dijelaskan di chapter atau pertemuan selanjutnya. Nah, tapi sebagai permulaan kita mungkin bisa melihat repositorinya dari si Adele tulisannya seperti di gambar ini. Nah, dari desain stresnya untuk umum. Jadi di situ udah ada library-nya, udah ada library-nya dan pattern library-nya maksud saya di adele.bookspin.com gitu ya di situ. Nah, mungkin bisa juga kita juga ambil contoh-contoh lain atau anti kebalikannya, istilahnya anti pattern ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya yang anti pattern akan didetailkan ya. Mungkin ya kita lihat juga di sini ada dimana ada pattern solution ya. Kelihatannya sih ya mungkin masih abstrak bagi Anda ya, daripada kalau kita mungkin dicontohkan, dijelaskan langsung persisnya seperti apa tampilannya di skenario tertentunya seperti apa gitu kan. Tapi biasanya sih emang dari framework itu atau visual style gitu atau real world behavior-nya suatu situs web dengan gaya tertentu gitu kan. Biasanya ada ini web itu gayanya seperti kayak gini ya, sehingga memberi kita sebuah insight, wawasan tentang sekarang tren komunitas desain atau tren web kayak apa sih ya, atau kita bisa memadukannya gitu ya, dari pattern-pattern yang ada. Oh, ini kayak gini, yang dari sono seperti ini, nah sini seperti ini. Oh, kita combine gitu gaya-gayanya, gaya pola untuk webnya. Nah, jadi itu memberi inspirasi terkait dengan pattern pola yang akan kita pakai. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat atau kita dari ini melihat ini situs-situs yang di sini ya, setinspire.com ya, overstart.is, dribble ya, B-nya ada 3 itu dribble ya. Kalau B-nya 2 nanti keingatannya dribble itu ya. 2 serigala nanti kamu. Aduh. Ya udah, oke, kita lanjut ya. Baik ya. Kali ini kita masuk ke, sebenarnya masih di bagian yang tadi ya, tapi ini tadi kan kalau tadi ya sama pattern walkthrough juga sih sebenarnya, tapi contoh-contoh lain ya. Kalau kita bicara walkthrough ya, itu sebenarnya ya semacam kalau Anda yang sering atau pernah main game ya, ada walkthrough game gitu ya. Ini adalah panduan seperti kayak tour guide gitu, pemandu atau demo fitur produknya. Mungkin disajikan dalam urutan-urutan tertentu ya, sehingga para pengguna yang tentunya yang baru, misalnya yang baru menggunakan, bisa diperkenalkan dengan workflow-nya atau konsepnya. Nah, inti dari walkthrough pattern ya adalah untuk bagaimana benar-benar memandu si user ya, dari setiap langkah dari task yang akan mereka kerjakan, dan kemudian bisa mengarahkan pada fokus yang user harus ya fokuskan gitu pada satu langkah waktu dan langkah-langkah penting apa untuk menyelesaikan task daripada aplikasi tersebut, dengan aplikasi tersebut maksudnya. Nah, biasanya mereka di situ akan menampilkan fitur atau langkah-langkahnya ya, misalkan menggunakan paling gampang screenshot lah paling gampang gitu misalnya, untuk mengidentifikasi secara konkret dalam produk, sehingga pengguna tidak perlu melakukan harus mengingat-ingat gitu ya, fitur apa, cari di label mana ya, sehingga nanti dia udah biasa. Tentu
belum tentu juga si user menjelajah semua detail dengan cara yang menguasai suatu fitur, tapi paling enggak ya disitu menunjukkan apa saja yang fitur-fitur pentingnya ya, dan bagaimana cara untuk mereka yang pas ya menggunakannya. Jadi setiap langkah perlu di walkthrough-nya ini nanti menginformasikan user sehingga mereka bisa membuat suatu decision tentang apakah atau dan bagaimana menggunakan produk itu, fitur itu apa saya mau pakai apa enggak gitu ya. Nah, di gambar yang sebelah ini ya, di situ ditampilkan ya sebenarnya screenshot dari InVision walkthrough ya, welcome seperti itu. Baik ya, kali ini kita masuk ke sebenarnya masih di bagian yang tadi ya, tapi ini tadi kan kalau tadi ya sama pattern walkthrough juga sih sebenarnya, tapi contoh-contoh lain ya. Kalau kita bicara walkthrough ya, itu sebenarnya ya semacam kalau Anda yang sering atau pernah main game ya, ada walkthrough game gitu ya. Ini adalah panduan seperti kayak tour guide gitu, pemandu atau demo fitur produknya. Mungkin disajikan dalam urutan-urutan tertentu ya, sehingga para pengguna yang tentunya yang baru, misalnya yang baru menggunakan, bisa diperkenalkan dengan workflow-nya atau konsepnya. Nah, inti dari walkthrough pattern ya adalah untuk bagaimana benar-benar memandu si user ya, dari setiap langkah dari task yang akan mereka kerjakan, dan kemudian bisa mengarahkan pada fokus yang user harus ya fokuskan gitu pada satu langkah waktu dan langkah-langkah penting apa untuk menyelesaikan task daripada aplikasi tersebut, dengan aplikasi tersebut maksudnya. Nah, biasanya mereka di situ akan menampilkan fitur atau langkah-langkahnya ya, misalkan menggunakan apa ya, paling gampang screenshot lah paling gampang gitu misalnya, untuk mengidentifikasi secara konkret dalam produk, sehingga pengguna tidak perlu melakukan harus mengingat-ingat gitu ya, fitur apa, cari di label mana ya, sehingga nanti dia udah biasa. Tentu belum tentu juga si user menjelajah semua detail dengan cara yang menguasai suatu fitur, tapi paling enggak ya disitu menunjukkan apa saja yang fitur-fitur pentingnya ya, dan bagaimana cara untuk mereka yang pas ya menggunakannya. Jadi setiap langkah perlu di walkthrough-nya ini nanti menginformasikan user sehingga mereka bisa membuat suatu decision tentang apakah atau dan bagaimana menggunakan produk itu, fitur itu apa saya mau pakai apa enggak gitu ya. Nah, di gambar yang sebelah ini ya, di situ ditampilkan ya sebenarnya screenshot dari InVision walkthrough ya, welcome seperti itu. Nah, salah satu pola atau pattern, misalkan ada newsletter sign up. Jadi kalau kita langganan newsletter ya, tentu akan daftar sign up ya. Gambarnya sih coba web ini ada gambarnya, ada kucing sudah ya. Sebenarnya kalau mau daftar dulu kan kalau kita sign up seperti apa ya, kalau ibaratnya kalau newsletter kayak macam buletin lah, kalau ada grup forum gitu ya, Kaskus atau apalah ya. Jadi ini adalah mungkin Anda udah tahu ya, pasti form untuk pengguna untuk daftar ya. Kemudian bisa kirim email gitu kan, sehingga nanti dari situ kita ada informasi apa, forum atau segala macam ya, kayak mailing list gitu ya, seperti itulah. Ada konten-konten tertentu ya. Nah, jadi bisa ada semacam
apa namanya, POM ya, sign in POM-nya ya. Pasti kan ada tuh, ada daftar namanya segala macam ya, kayak gitu. Nah, dimana sign POM-nya itu sebagian besar pasti pakainya nanti alamat email ya, untuk mengidentifikasinya ya. Misalkan di newsletter itu nanti ada, mau nggak dikasih iklan-iklan tambahan dan segala macam ya, seperti itu kurang lebih ya. Contoh lain tadi kan sign up ya, ini ada validation feedback ya. Validation feedback ada polanya ya, like what you read gitu kan, ada semacam apa namanya, validationnya ya. Sebenarnya sih apakah bertujuan untuk validasi gitu ya, validasi supaya nanti tidak ada kesalahan. Artinya juga ini untuk mencegah kesalahan ya, konfirmasi bahwa datanya sudah benar. Tadi mencegah error ya, jadi ada umpan balik validasinya ya. Tentu tadi kita bisa banyak beberapa materi. Terus bagaimana sih kita sekarang identifikasi pattern yang relevan gitu ya, relevan. Sebenarnya ada beberapa panduan ya, untuk bagaimana kita mengidentifikasi pattern yang relevan. Nah, mungkin sebagai titik awalnya, misalkan kita juga harus melihat in a collection, look a pattern in the same category. Artinya dalam sebuah koleksi kita melihat pattern dengan yang kategori yang sama dengan kategori jenis bidang apa ya, usaha kita, apa jenis bidang yang akan kita create webnya gitu ya. Nah, dalam sebuah pattern juga ada pola-pola yang terkaitnya. Kemudian kompetitif analisis ya, analisis kompetitif ya, mungkin ini akan lebih panjang sih sebenarnya, akan didetailkan di materi selanjutnya. Jadi jangan lupa satu lagi adalah sebenarnya brainstorming. Jadi sesama tim Anda brainstorming, mulai dari satu pola, kemudian terus istilahnya membesar, menggelundung-gelundung gitu ya, bukan mengerucut, kalau ini justru melebar gitu, beberapa menjadi solusi yang relevan. Jadi ini tim. Jadi misalkan masalah-masalah misalkan desain, Anda ternyata biasanya ngedesain buat apa ya, orang-orang IT gitu, orang-orang e-commerce gitu, seperti kayak gitu. Tiba-tiba ini webnya atau aplikasinya untuk kesehatan, untuk ahli radiologi, kan untuk bagaimana menampilkan rongsen. Nah, bingung kan? Nah, ini artinya desainnya pas kebetulan nggak yang biasa-biasa gitu. Nah, ini juga perlu melihat kondisi medisnya ya. Jadi kita harus bertanya juga gitu ya. Oh, CT scan seperti apa, nanti gambarnya seperti itu. Nah, maksudnya jadi kita harus menggali informasi lebih lanjut. Nah, masalah di UI-nya ya, masalah UI problemnya, mungkin ada beberapa hal di sini ya. Ya, beberapa hal itu misalkan image viewing-nya, image editing-nya seperti apa, image annotation-nya, map annotation-nya, map region-nya, video annotation atau flipbook. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi ya dengan image annotation dan sehingga dengan cara tersebut kita bisa melakukan best practice-nya ya, sehingga pattern yang berubah mengenai bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Jadi
kita juga bisa menumbuhkan kreativitas. Kemudian tapi kita juga bisa memakai framework yang sudah ada tapi dimodif gitu ya. Oke, jadi tadi kan saya sempat bilang bahwa nanti kompetitif analysis akan dibahas lebih detail di selanjutnya, maksudnya karena memang akan agak sedikit panjang gitu ya mungkin. Nah ini jadi konsep visual ya daripada untuk pattern ini berguna untuk mereview juga, untuk mereview pattern melalui apa ya, kacamata bisnis ya, beli langsung bisnis prosesnya ya. Jadi melihat pattern yang diimplementasikan oleh misalnya sebuah perusahaan, sehingga dengan demikian kita bisa menemukan peluang-peluang yang wah ini ada nih celah nih oleh pesaing kita, misalkan kompetitornya seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tempat yang artinya tempat yang pas, yang bagus, meninjau dari sudut langsung pada kompetitornya ya. Webnya kompetitor kayak gimana, aplikasi kompetitor gimana, POM layanannya, dukungan, supporting sosmednya. Jadi di situ kita akan menemukan misalkan apa ya, bukan ya sedikit kekurangan yang nanti akan kita coba tutupi dalam aplikasi yang akan kita pakai, apa yang kita akan develop. Kadang-kadang juga keluhan antar muka dari customer kita atau dari pengguna yang sebelumnya, yang itu juga bisa menjadi masukan atau sebuah nanti inovasi yang lebih lanjut ya. Nah kurang lebih sih. Nah terkadang juga ada ya, kalau di review tuh, kalau di Google ya, Google Play kan ada yang ya macam-macam kan, ada yang bagus, oh ini bagus nih aplikasi ini bintang 5, ini ada yang jelek gitu kan. Kadang-kadang ya itu juga jelek dan bagus juga jadi masukan, jangan hanya sedang pas bagusnya, tapi yang jelek juga mungkin kritikan yang jadi masukan gitu ya. Nah seperti itu. Nah biasanya ya banyak perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan besar ya, sehingga apa namanya, pesaing-pesaingnya itulah kurang lebih. Nah, oke, mungkin di sini bisa dilihat ya. Di sini ada pattern login, paling gampang ya, semua orang pasti tahu ya login form seperti apa. Contohnya mungkin di sini ada gambar yang di sebelah ini. Gambarnya dari mulai yang sebelah paling dekat dengan saya dan sampai yang paling jauh. Itu adalah redesign login form. Jadi login formnya gitu ya, awalnya cuma seperti itu, kemudian ada apa namanya, perubahan gitu ya, perubahan gitu ya. Kenapa gitu ada perubahan ya, tentunya misalkan yang di awal itu cukup simple banget gitu ya, username, password, don't have account, sign up, jadi daftar seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ada sebenarnya to save this article you might send into account. Jadi ketika dia mau misalkan dapat ya artikelnya apalah gitu ya, nah mau nge-save dia harus daftar. Kalau nge-save itu gitu nggak bisa itu, jadi mau nggak mau dipaksa untuk daftar ya. Yang dan udah ada tambahan di situ forgot ya password. Kalau yang di sebelah sini kan nggak ada forgot passwordnya ya, yang pertama tuh ya, kalau hanya mau buat daftar aja. Di sini ada sudah yang di selanjutnya yang sebelah kanannya, sebelah kanan ya, kalau Anda tampil di monitor sebelah kanannya, pinggir kanannya udah ada forgot password ya. Kemudian
di selanjutnya ya, ada misalkan email ya, ada emailnya nanti, harus memasukkan email. Tadi kan hanya ya email address-nya sebagai sign in, email address, password. Jadi di sini ada juga checkbox tuh remember me. Kalau yang tadi nggak ada, jadi kalau udah login nanti bisa login lagi, padahal masih baru beberapa saat. Ini ada remember me-nya. Nah, ada remember me checkbox-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi perubahannya juga, atau ada juga yang nggak pakai remember me tapi stay sign in on this device. Jadi kalau perangkatnya masih tetap itu, ya udah nggak usah login lagi gitu ya gampangannya. Tapi nanti mungkin ada sessionnya sih ya, kalau nggak mungkin kan sessionnya terus-terusan, berbahaya juga ya. Baik, kita masuk ke sebenarnya bahasan baru, yaitu deciding which pattern to use and when. Jadi kita memutuskan pattern mana yang akan kita gunakan dan kapan gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu konteksnya dulu gitu ya, Jadi kita akan membahas konteks desain terkait dengan misalnya masalahnya apa ada kesesuaian enggak, karena mungkin enggak semua pattern yang ada pas buat konteks kita gitu ya. Nah, jadi bagaimana di sini akan mempertimbangkan terkait dengan technical challenge-nya, terus bisnis implementasinya dari pattern ini gitu ya. Ada mau explore prinsip-prinsip untuk mengevaluasi secara efektif daripada pattern ya. Ada beberapa aspek sebenarnya yang dapat kita pertimbangkan untuk menentukan konteksnya. Jadi misalkan kita harus tahu konteksnya. Pertama terkait dengan masalah desainnya, jadi kemudian user journey-nya, user task-nya, personanya ya tentunya, constraint, dan konten atau datanya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita coba, akan saya ini satu persatu ya, maksudnya secara singkat lah ya, user journey seperti apa, user task seperti apa, persona, constraint, dan konten apa ya. Ya, user journey sebenarnya ya namanya juga user journey, yaitu terkait dengan ya story, bagaimana seorang user menjelajah, menavigasi daripada produk atau aplikasi yang kita desain. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana mereka melihat ya, memandang produk kita, setiap touch point-nya ya. Nah, jadi dalam si user itu nyoba-nyoba ya, perjalanan menuju apa yang dia inginkan terhadap aplikasi itu ya, itu juga menggambarkan apakah pengaturannya, urutan-urutannya ya. Nah, journey itu ya mencakup bahwa dia akhirnya menemukan ini seperti ini. Jadi penggunaan, terutama pada penggunaan pertama kalinya ya. Jadi termasuk sosmed juga sama seperti itu ya. Bisa Anda bikin aplikasi kayak sosmed gitu ya. Kemudian selain user journey, yaitu selanjutnya ada user task ya, atau job lah yang harus dikerjakan, intinya gitu ya, yang harus dilakukan. Jadi sehingga apa yang harus ditetapkan ya oleh si pengguna, dia harus ngerjain apa, kemudian misalkan ya, kita mau makan nih
ada aplikasi gitu ya, cari restoran apa yang dibuka lewat aplikasi itu. Tentu pastinya misalkan dia tak harus tahu jam bukanya ya, kemudian bagaimana menjalankannya, bagaimana mematikannya gitu ya, nutupnya. Kemudian misalkan kereta perjalanan dia berapa menit lagi, nah kayak gitu-gitulah ya. Kemudian selain user task juga kita masuk ke persona ya, sebenarnya persona, user group atau persona. Yang namanya persona itu dapat menjelaskan identitas daripada atau pengalaman dari si user Anda ya. Dia sebagai apa? Mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai remaja, sebagai pelajar ya, berarti kan itu identitasnya. Experience berapa? Experience-nya baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut atau yang sudah sering bermain atau menggunakan aplikasi sejenis ya. Seperti itu. Jadi itu yang namanya persona. Nah kemudian ada lagi yaitu constraint ya. Constraint ya bisa mencakup batasan apa yang ditetapkan pada solusi. Nggak berarti semua yang ada ditawarkan menyelesaikan semua masalah, enggak. Itu kan nggak mungkin ya kita menyelesaikan dengan aplikasi ini semua masalah jadi selesai gitu ya. Dalam konteks apa dulu gitu kan ya. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah berarti Anda bukan bikin aplikasi, Anda ada di Pegadaian berarti itu kan. Nah itu jadi constraint-nya apa gitu loh ya, limitation-nya kayak batasan masalah lah ya. Nggak semua gitu kan, misalnya ini harus pakai touchscreen, kalau enggak gini-gini, hardware-nya harus kayak gini, itu bagian dari constraint. Kemudian atau kalau aplikasinya pakai online gitu, koneksi internetnya harus kecepatannya seperti apa, nah kayak gitu constraint ya. Jadi kadang-kadang juga constraint juga nanti constraint tadi juga mempengaruhi pilihan desain Anda. Oh kayak gini nggak bisa nih, kalau kayak gini agak lama nih pasti muncul loading kayak gini. Nah itu. Kemudian yang terakhir konten ya atau data ya. Ya semua mencakup substansi dari produk yang Anda tampilkan di web itu atau di aplikasi itu, yang berarti baik teksnya, baik gambarnya, videonya, ya semua lah informasi-informasi terkait dengan konten yang kontennya itu diambil atau buatan dari si user sendiri. Contohnya apa ya, kayak sosmed kan kontennya fotonya memang yang upload, yang ngisi si user ya kan. Anda share Facebook apa segala macam, IG gitu kan. Nah seperti itu, kurang lebih sih seperti itu ya. Baik, dalam kita bagaimana menentukan apa pattern mana yang akan kita gunakan, kapan, kita juga harus memahami arsitektur informasi yang ada gitu ya. Nah terutama misalkan kalau kita konteksnya ke dalam bisnis gitu ya, web untuk sebuah e-commerce atau web ya di perusahaan bisnis lah gitu ya. Bisnis kita juga mesti tahu apa arsitektur informasinya. Apa sih sebenarnya information arsitektur? Nah kalau dilihat di atas itu ya, information architecture is the structure of your product information ya. Artinya di sini bagaimana ya kita mengatur ya, mengorganize atau melabel ya, misalkan produk Anda. Misalkan kalau dalam sebuah web marketplace gitu ya, atau ini seperti itu ya, Pak tadi contohnya produk jualan mulu, apa yang lain web tidak ada ya, bukan berarti itu nggak ada, tapi ini yang akan banyak kita gunakan atau akan yang Anda bersentuhan kan, ujung-ujungnya tolong dong buatin ini web ini, gue mau bikin ini kayak gini, mau apa segala macam. Artinya produk tadi yang produk itu bisa jadi jasa juga gitu ya, nggak hanya barang yang itu kan. Semua pengen ditampilin di web karena buat ingin dikenal. Ujung-ujungnya kalau dikenal pengen mau produknya dibeli
nggak ada yang nggak mau dibeli biar tahu aja gitu, nggak ada sebenarnya kan. Jasa juga sama kayak gitu ya. Ya artinya tadi gimana diatur, di organize ya, secara efektif, sehingga kalau di organize itu akan membantu si user menemukan konten yang pas untuk dia, jadi nggak belibet-belibet gitu nyarinya. Nah, yang pertama kita harus tahu prinsip, ada 8 ya. Dan Bowen mengungkapkan bahwa ada 8 prinsip daripada information architecture. Prinsip yang pertama adalah prinsip of object ya. Jadi di sini perlakukan konten sebagai sesuatu yang hidup ya. Jadi lebih kayak sisi manusia, karena ada siklus hidupnya, ada life cycle-nya, ada behavior-nya, perilakunya, dan ada atribut-atributnya ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah principle of choice. Nah, principle of choice itu maksudnya di mana kalau kita buat halaman yang ada yang menawarkan pilihan, tentunya pilihan yang bermakna, nggak hanya ngasal banyak sih pilihannya tapi nggak butuh semua gitu ya, maksudnya menjaga supaya pilihan-pilihan itu juga masih make sense, masih ya dalam batas-batas kemampuan daripada si user gitu. Misalnya mungkin dari sisi harga, mungkin dari sisi apa gitu ya. Kemudian principle of disclosure. Nah, ini prinsip keterbukaan. Jadi tampilnya secukupnya saja informasi untuk membantu orang memahami jenis apa informasi yang mereka temukan saat mereka menggali lebih detailnya lagi ya. Jadi kalau memang yang perlu ditampilkan ya tampilkan, kalau yang nggak perlu, orangnya juga cukup sekilas aja ya, nggak usah dibembrengin semua gitu ya, karena kan menjadi crowded gitu ya. Misalkan ya kalau dalam desain visual tuh gini, kalau kadang-kadang semua pengen ditampilin gitu, saya melihat mahasiswa. Sebenarnya kalau nggak perlu ya udah, nanti ketika ada yang mau nampilin, misalkan pakai mouse roll over kayak tekniknya gitu, ketika mouse-nya ke situ, nyorot ke situ, baru tampil gitu. Kalau enggak dia nutup lagi. Nah, itu contoh kayak gitu juga tuh bagian. Kemudian 4 prinsip eksemplar ya. Jadi eksemplarikan ini, jadi describe-kan, gambarkan isi daripada kategori dengan menunjukkan contoh isinya. Jadi ada contohnya, mungkin di situ ada gambar yang menunjukkan kategori itu, icon-iconnya ya. 5 principle front doors ya, kalau diterjemahkan berarti pintu depan gitu ya. Tapi maksudnya gini, jadi kita asumsikan setidaknya setengah daripada pengunjung situ yang akan datang melalui beberapa halaman selain halaman utama. Jadi bisa jadi ada link yang lain juga ke situ. Kemudian 6 principle daripada multiple classification. Bisa juga di sini ada kita menawarkan user beberapa skema klarifikasi yang berbeda. Kadang-kadang barang ini kena di klasifikasi ini tapi kena juga di klasifikasi yang lain kan. Misalkan buku biasanya masuk ke ATK ya, tapi di lain pihak buku adalah misalkan produk daripada yang apa namanya alat pembelajaran, misalnya kategorinya kayak gitu misalnya. Nah, kayak gitu. 7 adalah fokus navigation. Nah, prinsip daripada fokus navigasi atau prinsip dari navigasi yang terfokus, jadi intinya jangan nyampur-nyampur kategori yang terlalu banyak gitu. Tadi sih memang boleh ada cross kategori, tapi jangan istilahnya nyampurin semua ke dalam yang campur aduk sama gitu, tapi ada, jadi orang nanti bingung. Kemudian prinsip of growth ya, pertumbuhan ya. Jadi asumsikan konten yang Anda miliki ini masih kecil ya dari konten yang akan miliki besok atau kedepannya gitu ya, karena akan berkembang terus kalau lebih gitu ya. Nah, mungkin itu kira-kira penjelasannya. Oke ya, batch filler. Jadi mungkin Anda gini, bisa juga membiarkan pengguna ngelompokkan sendiri filteringnya gitu, filtering kategori, pengelompokannya
dengan milih bisa beberapa filter sekaligus, atau misalkan dengan dengan memilih cari gitu, atau apply, search, apply, atau downs ya, sebelum menyajikan hasil apapun. Nah, mungkin kalau dengan begini gitu ya, si pengguna lebih suka memilih gitu ya, contohnya gini, mungkin gampangnya kalau bisa Anda lihat di sebelah sini ya, di sebelah sini ada sebenarnya ini punyanya si Airbnb ya, mungkin Anda tahu ya, Airbnb. Di situ ada yang biru ya, hijau, yang hijau ya, gambar yang hijau ada 15 Juli, ada to guess, ada more filter. Jadi ada tambahan filter lain gitu ya. Nah, ini yang disebut batch filter ya. Batch filter. Jadi ini batch filter yang si pengguna itu punya pilihan lagi, filter lain sesuai dengan mungkin lebih yang pas dengan mereka gitu, dibandingkan dengan yang kita sediakan, seperti mungkin tanggal dari 15 Juli sampai 11 Agustus, ada 2 tamu, ada home type gitu, ada harga, tapi ini kan nggak semua user kayak gitu kan. Nah, ini contohnya batch filter ya, seperti ini ya. Saat ini ada batch filter, ini ada salah satu contoh aja, mungkin Anda bisa lihat juga di slide yang di share di LMS-nya, error prevention and recovery. Jadi kalau kita lihat ya, ini juga contohnya dari Airbnb ya, price filter. Nah, dimana di sini kita tahu ya, nggak ada semua yang mungkin kalau kita ada ketika pengen ngeset hasilnya nggak ada gitu, nol, nggak ada yang data kayak gitu kan, kecewa juga sih. Nah, ini sebenarnya tergantung dari bentuk datanya sih sebenarnya, dari mulai kita yang tunjukkan yang paling penting, yang akan kita filter terlebih dahulu, tunjukkan beberapa hasil yang filter. Nah, untuk mencegah akses ke conflicting filter. Jadi kalau bisa kita hindari nanti filter yang hanya mencocokkan item tunggal. Contohnya di gambar sebelah ini ya, filter harga untuk Airbnb, price-nya. Jadi filter ini menampilkan hasil pada setiap titik harga menggunakan diagram batang ya. Tuh kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin agak kelihatan nggak ya. Jadi menggunakan diagram batang, dan ada range slidernya. Jadi ini akan menunjukkan daerah yang akan menghasilkan tadi hasil nol tadi. Jadi kita dengan menggunakan opsi clear filter ya, nanti si user akan menemukan ya jalan keluarnya ya, ketika hasilnya nggak sesuai dengan diinginkan atau buruk ya, bisa meninggalkan pilihan tersebut ya, dengan memulai lagi, misalkan dimainin slidernya itu ya, slidernya dimainin gitu ya. Slidernya itu kan ada tuh slidernya, di gambar slidernya. Dari situ nanti ketika slidernya dimainkan antara harga berapa sampai berapa gitu, itu diagram batangnya naik, berubah maksudnya ya, nggak mesti naik ya,
oh ada nih antara harga segini sampai segini ada, antara harga segini ada. Jadi gampang gitu ya, membuat apa, si user kan jadi nggak kecewa banget ya nggak ada gitu itemnya. Usahakan seperti itu kalau bisa ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh lain adalah kalau di sosmed ada friend, ada follower ya. Nah, Anda mungkin udah tahu ya, seperti yang Anda suka main di sosmed ya, ada banyak sebenarnya kesamaan antara apa namanya friend list ya, daftar teman, dan yang follower ya. Friend list sama apa follow pattern ya, si follow pattern. Nah, dua antara tadi friend list dan follower ya, kalau di sosmed kan itu ya, friend list dan follower ya. Follower belum tentu friend kan gitu kan, mungkin beberapa sosmed biasanya gitu kan, boleh friend, tapi kayak Facebook aja kan ada follow, ada friend, ada apa lagi ya, macam-macam sekarang intinya. Hampir semua sosmed, mungkin ada yang ada yang beda pak gini-gini ya, tapi saya dalam kasus ini mungkin yang mainstream aja yang banyak ya, Facebook, Twitter gitu ya. Jadi misalkan ya, kalau ini juga tergantung kebijakan dari sosmednya sih, makanya saya contohnya saya Twitter ya, sebelumnya membiarkan membiarkan ya si Twitter misalkan pada sebelumnya membiarkan seseorang ya, membiarkan Anda misalnya Anda sebagai ini mengikuti atau follow ya, seseorang ya, tentunya misalnya tanpa orang itu harus follow back ya. Nah, tanpa ada harus harapan atau orang itu harus follow back. Tetapi kemudian bisa membiarkan Anda untuk berbagi pesan langsung ya, share DM gitu ya. Bisa juga dia bisa share DM hanya jika atau kirim pesan kalau memang benar friend gitu ya, satu sama lain sama-sama friend gitu ya. Nah, sebaliknya jika Anda terkonek sebagai friend di Facebook ya, Anda pasti saling tahu gitu ya. Ya ini konteksnya beneran aja ya, maksudnya kadang-kadang ada yang friend gue banyak tapi sebenarnya nggak kenal gitu, biar jadi ini kan beda konsep sebenarnya. Nah, saling mengenal. Kalau friend idealnya friend di Facebook itu kan Anda friend saya pasti kenal ya, pernah ketemu atau pernah apalah ya gitu ya. Tapi mungkin untuk bisa juga dari sebagai friend di Facebook itu artinya mutual ya, saling friendshipnya, tapi juga kemudian bisa juga follow juga kan ya, atau memungkinkan juga untuk unfollow ya, sehingga Anda nggak lihat lagi atau berhenti melihat posting yang tadi Anda follow itu ya. Tetapi bisa Anda masih bisa kirim informasi lewat message ya, pesan ya, dan tetap bisa mengakses postingan melalui profil Anda. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi ada semacam perbedaan gitu ya, sebenarnya framework, tapi kalau kita frameworknya kayak Facebook atau kayak Twitter, nah itu juga.
Nah, mungkin terkait dengan UI pattern untuk bagian 1 memang banyak sekali ya pastinya. Ini aja saya potong kan. Kalau nggak dipotong, nah ini aja udah hampir sejam setengah lebih ini ya kan. Kalau Anda ngikutin dari awal ya. Udah sejam setengah lebih atau hampir 100 menit malah ya. Hampir 100 menit ini kita berdiskusi atau kita tadi saya sharing terkait materi UI pattern. Mungkin karena sudah terlalu panjang ini, nanti saya akhiri dulu ya. Kita akan lanjutkan di UI pattern bagian kedua. Jangan lupa saksikan di materi berikutnya di video-video selanjutnya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tetap stay tune menyimak kuliah ini sehingga nanti di bagian 2 masih bisa nyambung ya. Jadi kalau yang menyimak ya bagian 2-nya kurang nyambung ya, nanti jaga sembung bawa kunci ya. Oke, sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.